Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan dan prokes. Baik, kembali lagi dengan saya Perawat Luki yang akan menemani Anda dari awal sampai akhir. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan sedikit memberi materi kepada teman-teman semuanya. Apa itu tentang mobilisasi post-orif. Baik. Mobilisasi setelah operasi yaitu proses aktivitas yang dilakukan setelah operasi, dimulai dari latihan ringan dari tempat tidur sampai dengan bisa rutin dari tempat tidur, turun dari tempat tidur maksudnya berjalan ke kamar mandi dan berjalan aktivitas seperti biasanya. Nah, tujuan dari mobilisasi post-orif sendiri, yang pertama mempertahankan fungsi tubuh, yang kedua memperlancar peredaran darah, yang ketiga membantu pernapasan menjadi lebih baik, yang keempat mempertahankan tonus otot, yang kelima memperlancar eliminasi, baik eliminasi BAK maupun BAB, yang keenam mempercepat proses penutupan jaringan pada pos operasi, jaringan operasi maksud saya, yang ketujuh mengembalikan aktivitas tertentu sehingga pasien dapat kembali dengan normal, dapat memenuhi kebutuhan gerak harian. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan menyampaikan manfaat dari mobilisasi ini sendiri. Nah, manfaat dari mobilisasi yang pertama, penderita merasa lebih sehat dan kuat tentunya. Yang kedua, mencegah terjadinya trombosis dan dengan early ambulation thromboemboli. Baik, untuk selanjutnya kita ada indikasi. Nah, indikasinya itu fraktur ekstremitas bawah yang telah diindikasi untuk latihan mobilisasi seperti ORIF. Lalu ada pos pengobatan kompresi lumbal. Lalu selanjutnya ada pasien pasca serangan stroke dengan kerusakan mobilitas fisik. Lalu selanjutnya pasien post operasi yang memerlukan latihan mobilisasi seperti kolostomi atau laparostomi. Baik, untuk selanjutnya kita ada kontraindikasi. Untuk kontraindikasinya ada shock sepsis, kelemahan umum, disritmia jantung atau jantungnya tidak ritmis ya teman-teman semuanya. Lalu untuk macam-macam mobilisasi sendiri. Nah, mobilisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mobilisasi pasif, yaitu dibantu dengan orang lain. Yang kedua ada mobilisasi aktif atau dilakukan secara mandiri. Baik teman-teman semuanya, lanjut ya ke materi selanjutnya. Untuk rentang gerak mobilisasi, untuk rentang gerak aktif ya teman-teman, untuk menjaga kelenturan otot dan persendian, itu fungsinya ya teman-teman. Yang kedua ada, mohon maaf tadi untuk rentang gerak pasif, yang kedua rentang gerak aktif untuk melatih kelenturan otot dan persendian. Yang ketiga ada rentang gerak fungsional untuk memperkuat otot dan sendi dalam beraktivitas. Baik teman-teman, untuk selanjutnya ada terapi latihan. Terapi latihan bagi mobilisasi post-orif, yaitu yang pertama ada static contraction. Nah, untuk static contraction sendiri itu suatu terapi latihan dengan cara mengkontraksikan otot tanpa disertai dengan perubahan panjang otot maupun pergerakan sendi. Tujuannya untuk memompa pembuluh darah balik ya teman-teman. Untuk yang kedua ada relaxed passive exercise. Gerakan murni berasal dari luar, disertai gerakan dan terapis tanpa disertai gerakan anggota tubuh pasien. Jadi pasien tetap stay ya teman-teman. Nah, tujuannya untuk melatih otot secara pasif. Oleh karena gerakan yang berasal dari luar atau si terapis, sehingga gerak relaxed passive exercise ini diharapkan otot menjadi lebih rileks ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada hold relax. Nah, teknik latihan ini menggunakan kontraksi otot secara isometrik. Kelompok antagonis yang diikuti relaksasi kelompok otot. Prinsip receptional inhibition. Manfaatnya untuk relaksasi otot-otot dan relaksasi untuk menambah LGS ya teman-teman semuanya. Untuk yang selanjutnya kita ada
active exercise, yaitu gerakan yang dilakukan oleh adanya kekuatan otot dan anggota tubuh sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Gerakan yang dihasilkan oleh kontraksi dengan melawan gravitasi secara penuh ya teman-teman. Baik, untuk tujuannya memelihara dan meningkatkan kekuatan otot, lalu mengurangi bengkak, lalu ada mengembalikan koordinasi dan keterampilan motorik untuk aktivitas fungsional teman-teman. Selanjutnya ada latihan transfer ambulasi. Nah, dilakukan mulai dari tidur terlentang ke miring, duduk, lalu dengan posisi kaki terjuntai dari tepi bed. Latihan ambulasi dapat dilakukan mulai dari duduk ke berdiri, duduk dari bed pindah ke kursi, lalu ada berjalan dengan menggunakan alat bantu berupa krek dengan metode non-wake. Nah, latihan ini bertujuan agar si pasien sendiri dapat melakukan transfer ambulansi secara mandiri tanpa bantuan orang lain, walaupun masih menggunakan alat bantu ya teman-teman. Baik, untuk tahapan mobilisasi sendiri, untuk setelah operasi ya teman-teman, pada 6 jam pertama pasien harus tirah baring dahulu. Jadi pasien harus tirah baring ya teman-teman, dan setelah 6-10 jam pasien diharuskan untuk dapat miring ke kiri, ke kanan untuk mencegah trombosis ya teman-teman, dan tromboemboli. Setelah 24 jam pasien dianjurkan untuk dapat mulai belajar. Belajarnya seperti apa teman-teman? Seperti duduk, seperti tidur, seperti itu ya teman-teman. Posisi tidur maksud saya. Untuk selanjutnya setelah pasien dapat duduk dianjurkan untuk latihan belajar sedikit-sedikit ya teman-teman. Nah, dari berikut ini ada kerugian apabila kita tidak melakukan mobilisasi. Yang pertama, penyembuhan luka menjadi lebih lambat. Yang kedua, dapat menyebabkan rasa sakit ya teman-teman. Karena badan kita sakit, kita maka dapat pegal dan kaku-kaku ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya, kulit menjadi mudah lecet dan luka. Yang terakhir adalah memperlama perawatan di rumah sakit. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan dari materi yang pertama. Oke teman-teman, salam sehat untuk kita semua, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.